Enggak ada. Kalau enggak pakai kalau ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita kirim surah Al-Fatihah terkhusus kepada kedua orang tua kita, kemudian kepada orang-orang yang kita sayangi atau orang-orang yang sedang sakit di sekitar kita, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Ya, kemudian kita sekarang dalam mempelajari ilmu tajwid, mudah-mudahan kita dapat berkahnya dari penulis ini. Yang pertama yaitu Dr. Muhammad Sobron MA, yang kedua adalah Ustadz Cecep Im Abdurrahim. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk mempelajari tajwid ini insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa likulliyatin salihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa biridhaika ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita baca Al-Fatihahnya dengan suara keras sama-sama. A'udzu billahir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Kita sudah sampai pada ahkamul huruf, membahas tentang hukum nun mati atau tanwin. Ya, hukum nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin sama hukumnya, karena bersama-sama berbunyi di akhirnya suara nun mati. Pembagiannya ada 4: idhar, idgham, ikhfa, dan iqlab. Ya, dan alhamdulillah kita sudah selesai. Kita sekarang masuk kepada hukum nun mati halaman 96. Dari definisinya, jadi ini sebetulnya lebih mudah hukum mim mati itu, cuman sekarang tentang penamaannya. Nah, itu yang biasa tentang penamaannya yang berbeda. Pada dasarnya itu saya sudah tulis dari awal bahwa mim itu dibaca dengung kalau ketemu dengan 2. Jadi fokus kita sekarang pada hukum mim mati. Ya, mim sukun atau mim mati. Sukun mati. Bakara. Kalau bahasa Jawanya sukun itu bakara di sini. Orang Jawa bilang sukun. Nggak tahu apa hubungannya itu. Ini lebih mudahnya. Ini yang kalau hukum mim mati yang paling enak, mim mati itu cuma 2 saja dia dibaca dengung. Dibaca dengung, mim dibaca dengung kalau ketemu cuma dengan 2. Cuma nanti penamaannya yang berbeda. Cukup 2 saja. Nah, berarti kalau mim mati ketemu selain dengan itu, jangan didengungkan. Itu aja. Dan penamaannya sebentar kita akan bahas. Intinya mim dibaca dengung, mim mati dibaca dengung jika ketemu dengan 2 huruf saja. Nah, jadi mim dengan ba. Kalau mim dengan mim kan sama jadi saudaraan aja. Jadi kalau menjadinya jadi seperti mim sama dengan ini mim bertasdid, tidak ada bedanya. Cuman biasa tulisannya yang berbeda, itu yang bikin bingung kita. Jadi mim mati ketemu mim, terserah harokatnya apa saja. Jadi jangan berpikir pada harokatnya a i u, terserah mamimu babibu, terserah. Yang jelas mim mati ketemu dengan ba, bacaannya adalah dengung. Nah, kalau mim dengan mim sama dengan mim bertasydid. Mim ketemu ba langsung tertutup juga karena makhrajnya sama. Di mana tempatnya? Masih ada ingat? Di antara 2 bibir. Namanya dalam ilmu tajwid asy-syafatain, di antara 2 bibir. Jadi selain itu tidak boleh didengungkan. Nah, jadi nanti akan dibahas ini dan
Sangat singkat sekali sebetulnya. Yang pertama kita lihat definisinya dulu. Jadi mim mati atau mim sukun. Jadi sama aja mati dengan sukun. Kaitannya dengan sukun. Kayaknya pernah kita bahas itu sukun. Sukun itu berasal dari sakana. Ya, pernah kita bahas sakana itu diam. Makanya Allah memerintahkan dalam Al-Quran kepada Nabi Adam, uskun anta, tinggallah kau di situ, diamlah kamu di sorga. Uskun anta wa zaujukal jannah. Jadi diamlah kamu, tinggallah kamu. Maksudnya diam di sini, jangan pindah-pindah mungkin. Itu di sorga. Uskun anta wa zaujuka al jannata. Jadi tinggallah di sorga. Sakana, sukun, diam atau mati. Yang berikutnya, ini tentang yang ada kaitannya dengan sukun. Contohnya adalah sikin. Pisau dalam bahasa Arabnya adalah sikin. Dalam Al-Quran ada kisahnya tentang Nabi, masih ingat Nabi Yusuf yang mengundang, kemudian ditampakkan Nabi Yusuf sementara mereka disuguhkan makanan. Setelah makanannya itu dipegang, dia pegang pisau, kemudian dia ternyata tidak sadar begitu dilihat Nabi Yusuf, bukan buahnya yang diiris, tapi berdarah-darah tangannya tidak tahu, sikin. Jadi awalnya ada kaitannya dengan sikin itu diam. Apa hubungannya? Ya, ini saya menghubung-hubungkan dan saya kira tidak jauh dari itu. Ayam itu kan bergerak-gerak, begitu kena sikin pisau langsung tenang dia, mati, tenang. Jadi kalau sejenisnya terserahlah, mau pedang, mau parang, mau apa, yang jelas itu sama-sama namanya pisau. Cuman cabangnya adalah, intinya adalah dia mendiamkan yang bergerak. Jadi langsung ayam, sapi, kambing kalau sudah dipotong itu diam. Nah, sukun itu anunya kaitannya mati. Ya, an, in, un, am, im, Jadi mim, satu lagi sukan. Sukan itu adalah diartikan penduduk. Sukanul bilad misalnya penduduk kota. Jadi sukan itu adalah penduduk, yaitu orang yang tidak pindah-pindah. Artinya bukan musafir. Ya, jadi diam. Ya, sukan. Jadi diam saja di situ, alamatnya di situ, ya sudah jelas di situ. Ya, kalau dicari di sana dicari karena berarti diam dia, sukan, namanya dikarenakan penduduk. Yang berikutnya lagi, ini berhubungan dengan perkawinan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Sakana juga dari sukun, dari kalimat sukun. Apa hubungannya dengan mati? Ustaz, berarti kalau orang berkeluarga mati? Jangan dulu. Jadi artinya berbeda. Sukun di sini adalah ada ketenangan. Kenapa dia harus menikah? Berarti biar ada ketenangan. Dia belum tenang dia. Ya, jadi kembali lagi ke lagunya Rhoma Irama. Ya, kalau misalnya hidup membujang itu seperti apa? Ya, tidak ada yang ganggu tapi gelisah setiap malam. Itu menurut Rhoma Irama itu lagunya. Pasang-pasangan Allah sudah takdirkan, suruh mencari pasangannya agar tercipta di situ adalah ketenangan. Makanya kita selalu mendoakan orang, mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, sakana, sukun juga berasal dari kata itu. Ya, baik. Itu yang saya paham sedikit, nanti mungkin ditanya kepada Pak Kiai yang lebih ahli tahu. Hiyallati takhlu minal harakah. Itu jadi huruf mim yang kosong. Jadi huruf mim yang kosong dari harokat, baik harokat fathah, kasroh maupun dhammah. Ya sudah, kalau harokat sudah tidak ada. Namanya juga sukun. Itu kan dibahasakan sebetulnya ya sukun, mati, tidak ada harokatnya. Jadi, hukum bacaan mim mati. Jika mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, hukum bacaannya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ikhfa syafawi. Kemudian yang kedua idgham mutamathilain. Sekarang mau diartikan dulu satu persatu. Kita akan bahas. Yang pertama adalah di sini ada keterangannya. Langsung kita ke halaman 897 itu. Ada ikhfa syafawi di sebelahnya. Ikhfa itu kalau kita kalimatnya aja. Ikhfa artinya masih ada ingat. Ikhfa artinya samar-samar. Khafaya. Ikhfa samar-samar. Syafawi bibir. Berarti samar-samar di bibir. Begitu maksudnya. Ada yang di sini artinya adalah apabila ada mim sukun dan setelahnya huruf ba hanya terjadi dalam 2 kalimat, maka wajib dibaca samar atau ikhfa serta ada gunnah yang jelas. Jadi ada gunnahnya.
Ikhfa syafawi menurut bahasa adalah bacaan yang samar-samar di antara dua bibir. Sedangkan menurut istilah ikhfa syafawi adalah bertemunya huruf mim sukun atau mati dengan huruf ba yang berharokat. Jadi ba-nya juga mati juga. Jadi huruf ba-nya hidup. Huruf ikhfa syafawi hanya ada satu. Nah, itu cuma satu, ada huruf ba. Ya, contohnya itu di surah An juga ada. Di surah Al-Fil ya. Di surah Al-Fil tarmihim bi ya, tarmihim bihijaratim min sijil. Kalau di awal-awal kita mau ambil di juz 1 yang kita hafal juga, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ketemu lagi, wa ma hum bimu'minin. Halaman 97. Ya. Ya, mim kalau mim ba'da dzalika lain. Nun mati ketemu ba, namanya berbeda. Bukan mim lagi. Pembahasan kita bukan nun mati lagi. Sudah jalan. Itu namanya iklab. Iya, iya. Cuman suaranya sama, namanya yang berbeda. Tapi jadi ini mim mati nanti ada namanya sendiri. Sekarang kita ikhfa syafawi. Yang pertama hukum bacaannya ada 3, yaitu ikhfa syafawi. Hurufnya cuma 1, yaitu ba. Contohnya tadi tarmihim ya. Jadi ikhfa syafawi hurufnya cuma 1, paling enak. Sebetulnya tidak terlalu, ini cuma penamaannya saja. Kalau saya bilang penamaannya, paling enaknya adalah intinya mim ini huruf hijaiyah ada berapa? 28. Berarti selain ini tidak usah didengungkan. Dan saya kira sudah paham itu. Di dalam sholat aja, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Otomatis itu. Kenapa? Karena sering kita mendengar sudah. Jadi alasannya sekarang ada. Jadi makanya kenapa mim tidak didengungkan? Karena dia dengung kalau dengan 2 huruf saja, yaitu mim dengan ba. Yang pertama ikhfa syafawi, hurufnya cuma 1, yaitu ba. Nah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tarmihim bihijaratim min. Ada lagi bacaan di sini. Kenapa harus berdengung dengan ini? Apa bedanya? Sekarang penamaannya yang berbeda. Ya, namanya yang berbeda juga, anunya berbeda juga. Karena maaf ini ada kan barisnya belum saya tulis. Nah, ingat fokusnya yang pertama adalah mim mati di sini. Ketemu dengan ba, huruf ba. Maka bacaannya adalah ikhfa syafawi. Sekarang yang kedua, ada tanwin ketemu dengan mim. Bacaan masih ada ingat? Bacaan idgham bigunnah. Masuk dengan dengung. Kenapa masuk dengan dengung? Karena ada proses. Tanwin ketemu dengan mim. Ya, temannya ada 3. Jadi ada 4 semua idgham bigunnah, ya, nun, mim, waw, yanmu. Yang berikutnya adalah ini nun mati ketemu dengan sin. Bacaannya adalah ikhfa saja. Ikhfa. Nah, ikhfa. Kenapa ada nun mati ketemu sin? Sasi subas susan sasi sas naminal mus nimasi sans. Contohnya min sijil. Nah, baik, kita baca lagi. Ingat, tapi roknya dibaca tebal. Belum masuk pembahasan, tapi lebih mudahnya kita setebal. Tarmihim 1, 2, 3. Tarmihim bijaratim min sijil.
Berarti benar semua Mi, karena sama Ki. Baik, diulang lagi. Silakan suaranya agak keras lagi. 1, 2, 3. Tarmihim bihijaratim min. Ingat defininya, kalau ikhfa samar-samar hurufnya langsung ke sin. Min si. Hilangkan nunnya. Jangan tampakkan nunnya. Masuk ke huruf berikutnya. Karena kebetulan sin min si. Tidak boleh min, salah. Min sijil. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tarmihim bihijaratim min sijil. Iya. Selanjutnya adalah, saya tulis di sini, Syafawi. Ifa Syafawi. Selanjutnya yang kedua, ini lebih enak sebetulnya, mudah sekali kalau mim mati tidak terlalu sulit. Yang berikutnya adalah idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain. Idgham itu artinya, masih ada ingat? Idgham artinya masuk. Iya, idgham idkhal. Idgham adalah idkhal. Mutamatsilain masal. Masal itu perumpamaan, tapi di sini masal adalah artinya sama. Kalau ada perumpamaan berarti ada kesamaan. Diumpamakan seperti ini berarti ada kesamaan, ya. Yang kedua adalah apa lagi? Idgham mutamatsilain. Ya, hurufnya cuma satu, mim saja. Itu tadi di atas hurufnya mim. Contohnya banyak. In kuntum mu'minin. Contoh. Ingat dengung-dengungnya, jadi sudah otomatis. Jadi kalau sudah ada nun mati, pembahasan kita sudah selesai. Jadi otomatis dia harus dibaca dengan apa yang sudah kita pelajari. Ya. Jadi ada 3 bacaan dengung-dengung semua. Ya. Jadi sudah dapat, ini ikhfa dapat 2. Kemudian idgham mutamatsilain. Mutamatsilain itu sama hurufnya, 2 mim yang sama. Jadi 2 huruf yang sama. Idgham ya sudah, mim dengan mim tidak ada masalah. Mimat. Idgham mimi, idgham mutamatsilain di sini. Idgham mimi juga boleh, idgham mimi karena mim ketemu mim. Idgham mimi. Nanti saya coba cari idgham dinamakan dengan idgham mithlain shaghir. Huruf idgham mutamatsilain hanya 1 ya umum, ya sudah cocok. Mim mati, jadi mim mati ketemu mim. Jadi ingat 3-tiganya berdengung, cuma namanya berbeda. Ya, yang 2 sama, yang 1 beda namanya. Kita sama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada kesulitan. Jadi kalau ini biasa dikasih tasdid. Kalau ada orang macam-macam untuk memudahkan aja, ya. Jadi ingat huruf kaf bukan ng. Ka, langsung ke ka ya. In kuntum mu'minin. Sekali lagi 1, 2, 3. In kuntum. Ya, pokoknya ingat mim mati cuma 2 dengungnya. Yang berikutnya, yang terakhir, yang ketiga yaitu izhar syafawi. Wah, kalau izhar syafawi, ini izhar syafawi. Ini bacaan mim. Yang jelas yang dua-duanya izhar tidak dengung. Izhar ini pengecualian dari huruf yang kedua bagian ini. Kan membahasnya mim tadi ya, dikhawatirkan takut didengungkan karena masih banyak begitu. Mim ketemu yang lain itu masih ada banyak didengungkan, ya. Jadi izhar syafawi.
Hurufnya seluruhnya kecuali, jadi kecuali yang dua, berarti ada 26 huruf. Ya. Huruf 28 kecuali. Berarti kalau ketemu dengan yang lain itu sudah tidak ada masalah. Kayak yang contohnya banyak sekali. Kayak tadi kan, siratal ladzina an'amta alaihim. Amta aja mim ketemu ta, mim mati ketemu ta, tidak dengung. Ya, an'amta. Contoh. Jadi an'amta sudah jelas ini. Mim mati ketemu ta sesudahnya. Tidak boleh dengung. Kemudian alaihim. Ghairil, kan biasa ada yang sambung ya, biasa sambung. Alaihim ghairil maghdubi. Maksudnya sekarang dicoba dari izhar artinya jelas. Ya, izhar ada izhar halqi, ada izhar syafawi. Syafawi adalah bibir lagi kembali, berarti jelas di bibir, tutup mentongki. Jadi langsung alai an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak boleh baca an'amta alaihim ghairil, habis nafas ta. Itulah hebatnya itu. Kalau jadi ilmu tajwid, hebatnya karena dibagi-bagi sehingga sebetulnya enak ini kalau dibaca. Makanya kita tidak dapatkan dengung dalam surah Al-Fatihah. Coba kita dari awal. Kalau saya kayaknya pernah sampaikan. Al-Fatihah ada dengungnya tidak? Tidak ada. Makanya cepat. Oke, selalu berulang-ulang biar tidak bosan juga baca. Kalau panjang sekali, kalau tidak ada yang dengung. Alhamdulillah, alhamdu. Itu alhamdu aja sudah mim mati ketemu dal. Tidak boleh alhamdu, salah. Kenapa? Karena bacaannya namanya izhar syafawi. Ya, ketemu selain huruf mim dan ba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Tidak ada yang dengung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dan seterusnya. Tapi ini menurut qiraah hafaz yang umum. Kalau ada qiraah yang lain, ada yang baca begini, ada dengungnya. Berarti dengungnya itu kalau di bacaan yang lain. Apakah warosh atau kolun itu bacaannya seperti ini. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Boleh, tapi harus pakai qiraatnya itu. Karena tambah bingung nanti kalau. Jadi nanti ada selanjutnya lagi, ini yang saya paham cuma nama imamnya siapa. Ada begini. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Betul. Tapi ada qiraat tertentu, tidak boleh harus kita pelajari. Tambah bingung nanti kalau saya belajar qiraat sab'ah. Ini qiraat sab'ah baru 7, itu belum 10. Jadi belum 14 lagi. Wah, saya 7 aja belum, apalagi sampai 10, apalagi sampai 14. Itu kalau sudah 10 itu kan sudah kayak menyalahi aturan sudah semua. Kalau sudah 10 itu sudah kayak menyalahi aturan. Gimana caranya? Ada lagi yang qiraat 7 itu, salah satunya adalah baca siratal ladzina. Itu aja bisa dibaca 3. Yang saya tahu. Ihdinas siratal mustaqim. Pertama pakai shad, yang kedua ihdinas siratal mustaqim pakai sin. Yang ketiga pakai za, ihdinas siratal mustaqim. Bilang, salah baca ini. Jangan dulu. Jadi harus paham itu. Oh, tidak boleh. Kalau ghain tidak ada bahasanya. Kalau gha, tetap bacanya gha, tidak ada. Ghoi ini tidak boleh dia tetap punya isti'la, terangkat. Ghairi. Tidak boleh gair, itu huruf G Indonesia kalau begitu dipakai. Gairil, tidak boleh. Harus ghairil maghdubi. Jadi kalau ada yang salah kita lebih paham, karena sudah saya jelaskan ini. Iya, apalagi itu lebih parah lagi itu. Itu anak TPA. Gairil maghdubi. Wah, sudah double salahnya. Ya, baik. Itu kan orang berhenti biasa, Pak. An'amta alaihim. Iya, boleh. Gairil. Iya, gairil ya, itu gairil. Tapi saya kalau imam, karena saya ikuti dari arahan dari pengasuh, tapi tergantung dari nafas juga. Saya tidak pernah berhenti di sini.
Jadi kalau saya imam, saya tidak pernah berhenti di sini. Jadi sambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya kecuali kalau nafasnya tidak kuat enggak apa-apa. Tapi sesuai dengan arahan dari pengasuh kita ikuti beliau. Jadi karena tidak pernah berhenti di sini. Kalau berhenti enggak apa-apa silahkan. Nanti dibilang alirannya ini enggak usah. Tidak ada. Jadi baca saja. Iya. Baik, sekarang ini sudah tidak usah dijelaskan yang aneh karena intinya mim itu paling enak. Ini coba kita lihat halaman 100. Wah, kita sudah sampai halaman 100. Artinya huruf izhar syafawi ada 26. Dinamakan izhar syafawi karena harus dibaca secara jelas dengan bibir tertutup. Tertutup mentau? Ya. Alam nashrah laka sadrak. Alam tutup memang. Iya. Kita baca sama-sama. Alam aqul laka. Aslamtu. Alam ta'lam. Al-amthala. Apa? Iyabahum summa. Itu dengung itu Pak Haji tuh, ada yang dengung. Tidak boleh dengung. Iyabahum summa. Tidak ada yang jelas mimnya. Pokoknya mimnya konsentrasi di huruf mim mati. Yang berikutnya lakum jannatin. Yamhullahu ma yasha'. Sebetulnya tidak ada kendala ya, biar kita mengaji biasa, biar belum tahu ini yakin sudah pasti tidak didengungkan. Otomatis kalau mim mati. Ya baik. Sekarang lebih bagus kita baca surah Yasin karena banyak di situ yang dengung-dengung kalau tidak salah. Kita baca surah Yasin. Kalau di sini surah apa ini? Oh, Halata. Atau Halata ini yang ada di sini. Kita mau baca. Kalau yang di sini aja. Ya, boleh. Yang di sini aja, yang di buku aja. Ada satu lagi, ini ada pengecualian. Di sini di halaman 102 ini di atasnya surah itu ada keterangan. Ini yang sering biasanya sifat jelas atau izhar ketika melafalkan hukum izhar syafawi harus lebih diperhatikan lagi atau diperjelas pada saat mim sukun bertemu dengan huruf waw dengan fa. Ya, biasanya itu dibaca lahum fil ardi. Ada yang begitu, padahal cuma dua saja yang dibaca dengung. Kedua huruf tersebut makhrajnya berasal dari dua bibir, sama jadi temannya memang. Kan ada 4 huruf di bibir, mim, ba, fa dengan waw. Kemudian sehingga pengucapannya harus lebih berhati-hati. Ini ada peringatannya agar tidak tertukar dengan huruf mim itu sendiri. Ya, hum fiha salah. Ada ulaika ashabun nar. Hum fiha, tapi ada yang membaca hum fiha, salah. Dan itu banyak, langsung hum fi. Pokoknya kalau kita ingat ke ini aja sudah cukup. Begitu dapat mim mati, cukup 2. Apa itu? Kalau misalnya 2 dengungkan. Kalau bukan itu berarti tidak dengung. Ya. Bertemu dengan temannya berdengung. Ya. Bertemu dengan bab berdengung. Lain itu tidak dengung. Ya, aman sudah. Baik, sekarang kita baca surah. Kan kita hafal ini ya, karena di sini kita baca. Merefresh kita hafalan kita. Siapa tahu. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal Kenapa suaranya dia? Suara ini. Halo? Mana suaranya? Ada sudah dapat? Halaman 102. Atau pakai Quran saja. Kalau mau pakai mushaf saja, ya halaman 580. Kalau tidak salah. Halaman 578 57. Oh iya, berarti salah. Al-Insan ya.
Iya. 57 78. Tujuh 78 atau 76? 76. Betul, lain mushafnya kalau begitu itu. Kalau Amma Itasalun halaman berapa? Kalau Amma juz 30-nya halaman, buka 2 lembar Pak Haji. 2 lembar buka. Sesudahnya. Halaman Surat ada Pak. Ada Pak. ya 578. Al-Insan 578 bukan 576. Iya. Iya. 582. 582. Berarti halamannya. Jus-jus itu sebetulnya saya tidak tahu juga kenapa itu awal-awalnya tidak menggunakan angka 0 saja atau angka 1, maaf, angka 1. Rata-rata dimulai kalau bukan 2, 3. Kalau mushaf yang saya hafal Quran Kudus itu dimulai dengan angka 3 di belakang. Makanya gampang kalau misalnya kalau halamannya saja saya kan tidak hafal ayatnya. Tapi kalau misalnya disuruh baca kayak tadi kan 5, 7, 8. Berarti kalau di Quran yang Kudus itu dia 5, 7, 9 yang saya hafal. Beda-beda. Saya juga tidak tahu kenapa mushaf Yang 15. Iya 15 baris khusus iya yang sama mushaf Madinah juga. Kalau 15 baris itu rata-rata ekornya 2 kalau. Ekornya 2. Iya. Kalau yang saya hafal itu ekornya 3. Di awal juz itu Quran Kudus. Nah, Kudus yang tidak ada di sini. Ya untuk Quran hafalan. Hanya itu 15. Ya 15 2. Ya. Berarti setiap awal juz dengan pertengahan juz dimulai dengan angka 2 belakangnya. Jauh kalau awal juz dengan pertengahan juz pasti 2. Halaman 1 dengan halaman 11 pasti 2. Tapi ganjil sebelumnya kalau di tengah pertengahan juz. Contoh misalnya kan kayak ini kan. Kalau pertengahan juz berarti 572. Otomatis begitu. Surah Jin. Nah, kalau di awal juz dimulai genap dengan 2. Jadi genap dengan 2. Contoh awal juz 21. Kalau ganjil. Kalau Itu mana? Kudus itu. Ya, Kudus ya. Kalau ganjil Kudus di depan. Tapi ada kalau kebanyakan sekarang sudah tidak sama. Sekarang yang banyak sama dengan yang sekarang. Ya, yang 2 di belakangnya. Mengawali awal juz. Ini yang saya tidak tahu kenapa dimulai dari 2, kenapa bukan 1 aja. Kan 1 kan lebih mudah. Misalnya 581. Berarti kan mulai dari halaman 1 halaman sampai halaman 20 berarti selesai habis 600. Ya, 600. Tapi tidak. Dia mulai dengan angka itu juga saya tidak tahu, itu belum pernah saya tanya-tanya juga itu. Jadi rata-rata 2. Mungkin dimulai dari awal itu, mungkin Al-Fatihah itu. Sehingga di situ mulainya Kalau Kudus 3. Kudus 3. Awal juznya 3 dia pakai. Ya. Makanya saya hafalnya kalau awal juz itu 23, 43, 63, kali kami 20. Jadi lebih mudahnya. Iya. Kalau yang 2 ini banyak Quran Madinah. Iya, Quran Madinah sama ini. Ini banyak samanya sekarang. Kudus justru yang tidak ada samanya sama sekali sampai sekarang. Kudus punya sendiri cetakan tersendiri. Kayak Arwani almarhum kan dari Kudus. Baik, kita baca. Iya, Quran hafalan. Jadi baik, kita ulang lagi. Ingat ikhfa'nya, ya ikhfa'nya dengan idgham dan seterusnya. Mari kita baca langsung. Hal ata 'alal insan. 1, 2, 3. Awal nun mati ketemu sya. Syashi syubash Syushay Shani Shash. Berarti masuk di ikhfa. Sya berarti bacaannya lam yakun syai'am madhkura. Kita ulang lagi, konsentrasi. 1, 2, 3. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura.
Tidak sama-sama gitu, berarti ada yang salah. Karena temponya sudah sama ini, temponya dari awal hal tadi kan sama toh, berarti temponya tidak sama. Lihat sekarang saya fokus dulu satu yang saya bahas. Kita akan bahas mim mati. Ada satu, lam yakun. Otomatis bagi kita tanpa kita mengenalkan ini pasti langsung berhenti lagi. Ini langsung izhar syafawi. Otomatis. Biar tidak tahu. Kita ulang lagi. 1, 2, 3. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Ya, jangan lupa makharijul hurufnya. Jadi jangan nanti konsentrasi ke dengung hurufnya hilang-hilang. Tidak boleh. Tadi ada ain, huruf ain ya kan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. 1, 2, 3. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Ya, lanjut ayat kedua. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Mau berhenti atau berhenti saja. Ingat ada qalqalah, ada 3 di sini. Ya. Khalaqna dengan nutfa. Ya, amsyaj. Berhenti. Kita ulang. 1, 2, 3. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an langsung tutup. Sami'an basir. Ada mim di atasnya. Ada mim di atasnya. Nah, berarti langsung tutup mulut. Iya, dengan dengung. Diulang. Nabtalihi faja'alnahu. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Iya, jadi konsentrasi betul ini pokoknya dipakai ini. Jadi sekarang kembali ke makharijul huruf H. Itu H biasanya dia kalau sudah masuk ke kalimat itu sudah kayak sudah tidak terlalu dianukan. Hanya dan itu banyak sekali. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. 1, 2, 3. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Baik, 2 ayat aja. Sekarang kita ulangi huruf H. Ha-hi hubah. Ha-hi hubah. Coba rasakan ya dari H, antara ha, hi, hu, bah dengan matinya. Nanti kita akan praktekkan di sini, cukup mengingat di huruf H-nya. Saya ulang. Ha-hi hubah. Lagi. Ha-hi hubah. Lanjutkan. Huhan hanihah laminal muhnimahihan haniha. Tidak dengung ya. Huhan karena dia bangsa halki, izhar halki. Baik. Sekarang masuk ke 2 ayat ini, konsentrasi selain dengung tadi. Jadi mau kita padukan ini antara makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf. Jadi dari pertama hal. Jadi baca hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun. Kita ulang. 1, 2, 3. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Lanjut. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj
nabtalihi iya, kita lanjutkan sampai ayat kelima. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna cukup. Pak Haji masih bisa tambah waktunya? Oh, masih ada. Iya. Kita lanjutkan lagi. Kita tambah lagi. Ainai 1 2 3. Ainai yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin man kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajihillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Iya, saya kira cukup dulu. Jadi satu persatu. Jadi silakan yang baca dulu. Siapa dari mana dulu ini? Saya mau baca duluan, Pak Haji. Ya Pak Haji silakan. Sampai ayat 5 saja, ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ما شاء الله. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا Panjang. Ya, awas hati-hati dengan A. A, I, U. Panjang dulu. Pelan-pelan, Pak Haji. Inna a'tadna. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Nah, inilah yang saya bilang biasa huruf A sering hilang. Pengucapannya enak A itu, A, I, U, A. Tapi begitu masuk ke dalam ayat biasa lupa wajib. Tadi wajib bilang inna a'tadna. Mana A-nya tidak ada. Inna a'tadna. Harus ditekan A-nya memang. A, I, U, A, I, U. Di semuanya kalau sudah. Ada berapa di sini? Ada lagi. Salasila wa au. Wa a ya, wa au la lau. Diulang Pak Haji. Inna tad kol-kolahnya. Itu A-nya hilang kan? Inna a'tadna. Iya, kurang kol-kolahnya sedikit lagi. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aqlalan wa sa'ira. Iya, terus Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana. dengung lagi sama tanwin dengan
Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Iya, cukup aja, biar sampai di situ aja dulu. Itu hati-hati dengan a i u. Nah, sekarang sudah masuk kita jadi a ya. Itu tadi kan ainnya yang mati. Inna tadna, tidak ada, hilang a-nya. A'tadna. Iya. A'tadna. Silakan. Mau dimulai dari awal atau mau sambung? Sambung boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. 5 ayat. Mulai dari inna a'tadna. Ya, dari anda tadi. Ada masalah di sini. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syurr wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala Huruf ha. Ha dengan ha. Hubbihi. wa yut'imuna at-ta'ama ala Ya hu atau hub. Iya, itu ha itu. Ya, terus hubbihi. wa yut'imuna at-ta'ama ala Ya hub ini kenapa hu? Kan ha bisa huruf ha kan? Iya, udah hub. Nah, itu yang begitu. Nanti kalau mengaji berhenti memang Ki. Jadi berhenti memang baru kita rasakan hurufnya. Iya aja hubbihi bala ha hu. Ya hubbihi. wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Iya, terus. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Terus. Inna nakhafu Panjang. Satu alif. Dengung. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Iya, cukup di situ. Betul-betul dinikmati mengaji, enak. Iya. Ha hi hu. Iya. Iya, jadi betul-betul di setiap huruf. Ya, silakan dilanjutkan. Boleh diulang atau mau dilanjutkan? Saya tawarkan saja mau lanjut. Diulang saja biar hafal. Betul-betul. Iya, bisa Imam dia hafal. Ain. Ya, jangan ain semua nanti a jadi a semua. A dengan hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam syai'an mazkura. Awas ujung lidah. Mad. Iya. Jangan sampai bocor. Kalau saya bilang bocor itu, ban bocor kan jangan lari. Iya, bukan mad. Iya, tadi betul iya itu betul. Iya, awas.
Na satu alif. Inna khalaqanal kha. min nutfatin amsad nabtalihi Pendek perpindahannya dari kalimat ke kalimat. nabtalihi faja'alnahu Sami'am Awas pada inna semua panjang. Inna dengung dulu. Inna hadaina sabila Imma syakirau. Sya biasa sya. Syakirau. Sya. Ya. Dengung dulu. Sama dengan imma. Ya. Pendek. Ain lagi. Salasila wa agh. Iya. Diulang. Iya. Tidak dibaca. Pendek berarti. Pendek. Tapi kalau berhenti panjang. Iya kalau berhenti. Kalau berhenti ya pendek. Panjang semua. Tiga-tiganya. Iya, coba diulang lagi. Innal Yash. Kafuro. Sama panjangnya tuh dia. Kaf. Iya, cukup sampai di situ aja. Silakan. Awas perpindahannya. Ainnya, huruf ainnya coba ditekan sedikit. Ainai, agak ke dalam lagi. Ainai. Yashrab. Huruf ta, awas ada huruf ta. Iya, harus diri dengan mustatira. Ain. Tadi huruf ha tadi Bapak. Ala hub. Hub. Mau lagi sedikit lagi. Miskinau wa yatimau. Miskinau wa yatimau wa asira. Innama nut'imu Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an
nakhafu mir Inna nakhafu inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. ya sampai di situ. Diulang lagi. Inna, awas dengung-dengungnya. Inna nakhafu min Rabbina. enggak banyak ya. Ndak, mir tekan. Rari rubar ruror raniror. Ya, mir rabbina. Inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Iya, cukup. Silakan Pak Haji Khairuddin. 5 ayat saja, 5 ayat saja. Minaddah. Ya. Mad. Ya, madhkura. Jadi di belakangnya ro-nya satu alif aja, madhkura. Jadi imbang semua. Ro ri ru ya ro madhkura dan madhkura. Nah, pendek kalau begitu pendek. Madhkura. Berarti pendek kalau begitu. Madhkura. Sama ku dengan ro panjangnya sama. Iya, inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin matikan saja. Amsyaj. inna khalaqnal insana min nutfatin nutfatin. Ya. Pelan-pelan saja satu-satu. Min nutfatin. Mana? Inna khalaqnal dia huruf min nutfatin amsyaj. Nuto. Ya. Inna, ingat inna panjang, dengung panjang. Matikan amsyaj. Ya, terus nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila. Kalau bertasydid tekan, matikan dulu. Inna hadainahu sabila imma inna hadainahu sabila wa sabila imma panjang sama dengan kayak inna tadi dengannya. Imma syakirau ma
lil kafirina salasila wa harus cepat bacanya. Kalau di belakang pendek dicepatkan. Panjang dulu, panjang. A'tadna innal abrara Ro-nya ke mana? Ro-nya pendek yang berikut yang kedua. Abrara. Iya, sampai di situ dulu. Mau dilanjut atau nanti lagi pertemuan berikutnya, Pak Haji? Ya. Nanti ya, saya kira cukup insyaallah. Kita akan baca dulu sampai ayat berapa tadi ini? Ayat 10. Sampai ayat 10. 10 Qamtarira. Mari kita sama-sama. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk Selasa depan mudah-mudahan kita bisa lancarkan ini surah Ad-Dahr. Jadi yang hafal-hafal kita akan refresh, jangan bertahan juga dengan bacaan kita yang mungkin tidak pas. Ya, jadi banyak masih dengung-dengung dan yang lainnya panjang pendeknya tadi. Saya kira cukup sekian. Terima kasih banyak dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.